Oke, perkenalkan nama saya Efrain Israel dengan NIM 2304180 dari kelas 5 Teknik Informatika 7. Kali ini saya akan membahas tentang pengambilan keputusan dengan mata kuliah kecerdasan buatan. Di dalam kecerdasan buatan dan menurut Herbert A. Simon, pengambilan keputusan dalam kecerdasan buatan melibatkan 3 fase. Yang pertama yaitu fase intelijen, fase desain, dan fase choice. Nah, ketiga fase ini saling berkaitan dalam proses pengambilan keputusan yang efektif. Yang pertama yaitu fase intelijen. Identifikasi masalah dan klasifikasi data dilakukan untuk memahami konteks keputusan yang akan diambil. Dan yang kedua yaitu fase desain. Model keputusan dan variabel penting dirumuskan untuk merancang alternatif solusi yang optimal. Dan yang ketiga, fase choice. Evaluasi solusi dan analisis sensitivitas membantu dalam pengambilan keputusan yang tepat dan berkomitmen. Sekarang kita akan membahas tentang ketiga fase ini secara lebih dalam. Yang pertama kita akan membahas dulu fase intelijen. Dalam fase ini, langkah pertama adalah mengidentifikasi masalah yang dihadapi untuk memulai proses pengambilan keputusan yang efektif dalam kecerdasan buatan. Identifikasi masalah. Menentukan isu yang memerlukan solusi agar dapat diatasi secara tepat dan efisien. Dan yang kedua yaitu klasifikasi. Mengategorikan data dan masalah untuk memahami konteks serta relevansi input yang diperlukan. Kita harus memahami segala masalah dan kita harus mencari apa yang diperlukan atau apa yang dikurang dalam keputusan ini. Dan lalu untuk yang ketiga itu data, itu kita harus mengumpulkan dan menganalisis data relevan agar keputusan dapat didasarkan pada informasi yang akurat dan tepat. Lalu yang kedua yaitu desain keputusan. Pada fase ini berbagai model keputusan dikembangkan dengan mempertimbangkan variabel penting dan pendekatan optimisasi yang efektif untuk mencapai hasil terbaik. Di dalam keputusan ini ada 3 bagian yaitu model keputusan. Model keputusan membantu dalam menyusun alternatif dan memilih yang paling sesuai berdasarkan informasi yang tersedia. Dan yang kedua, variabel penting. Identifikasi variabel penting adalah kunci untuk mengetahui faktor yang memengaruhi hasil keputusan secara signifikan. Dan yang ketiga yaitu pendekatan optimisasi menggunakan teknik optimisasi dan simulasi. Kita dapat menemukan solusi yang paling efisien dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya yang terakhir yaitu fase choice phase atau fase choice. Pada fase ini solusi dievaluasi dan keputusan di akhir diambil berdasarkan analisis serta teknik yang digunakan untuk memastikan efektivitas dan efisiensi. Nah, sini juga ada 3 bagian. Yang pertama, evaluasi solusi. Menganalisis berbagai solusi yang diusulkan untuk memilih yang paling sesuai dengan tujuan dan kebutuhan kita. Lalu yang ketiga itu yang kedua itu menggunakan teknik, yaitu metode seperti menganalisis biaya, manfaat untuk memahami dampak dari setiap alternatif solusi. Dan yang ketiga yaitu analisis sensitivitas. Mengkaji seberapa sensitif hasil keputusan terhadap perubahan variabel input yang digunakan dalam model. Lalu untuk metode AI-nya di sini ada 3 dalam pengambilan keputusan. Teknologi kecerdasan buatan memainkan peran penting dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi proses analisis data. Nah, yang pertama yaitu decision tree. Model grafis ini membantu dalam mengidentifikasi pilihan dan hasil yang mungkin berdasarkan kriteria yang ditentukan. Lalu yang kedua yaitu Bayesian network. Jaringan probabilistik ini memberikan pendekatan untuk analisis ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Lalu yang ketiga yaitu fuzzy logic. Metode ini memungkinkan pengambilan keputusan dengan data tidak pasti, mengoptimalkan hasil dalam situasi kompleks. Lalu untuk kesimpulannya, jadi pengambilan keputusan adalah inti dari AI. Dengan pendekatan sistematis,
AI dapat bisa membantu kita dalam berbagai bidang. Namun, tetap diperlukan etika agar keputusan AI tidak merugikan kita dan seluruh manusia. Oke, sekian pembahasan tentang pengambilan keputusan dari MK Kecerdasan Buatan. Saya Evan Israel, mohon maaf jika ada kesalahan. Terima kasih.